Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kusuma Lestari, CGP Angkatan 11 dari SMKN 1 Semen, Kabupaten Kediri. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi 5 kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang, di mana setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan sesuai dengan ungkapan Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gossen, 1998. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 3. Kebenekaan global dan bergotong royong. Berikut adalah contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Adapun motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan termasuk ke dalam motivasi eksternal. Sedangkan motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi internal, di mana tugas seorang guru harus menumbuh kembangkan motivasi internal pada muridnya. Guru hendaknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. 2. Teman. 3. Sebagai pembuat rasa bersalah. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Di mana posisi kontrol yang terbaik berada pada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikut ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. 3. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validitas tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Murid menjadi lebih kuat secara mandiri, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Selamat siang, Kesha. Selamat siang, Bu. Kesha, saya mendengar dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu datang terlambat? Saya sering sekali, Bu. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Iya, Bu. Baik, Kesha, berbuat kesalahan itu wajar dan setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting bagaimana kita memperbaikinya untuk tidak berbuat salah lagi. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Oke, kalau gitu kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Bu. Kamu sering datang terlambat, pasti ada alasannya kan? Ada, Bu. Apa? Karena saya kalau malam sering main HP sampai larut malam, jadi paginya susah bangun. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Menurut kamu, dengan datang terlambat, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Sangat penting, Bu, karena dengan disiplin saya tidak akan terlambat ke sekolah dan saya akan lebih menghargai waktu. Iya, betul sekali Kesha. Dengan kita menghargai waktu, itu sangat bermanfaat untuk kita. Dengan kita menghargai waktu, pekerjaan kita jadi tidak menumpuk. Iya, Bu, saya minta maaf, saya menyesal. Baik, sikap yang telah kamu tunjukkan dengan menyesal dan minta maaf adalah sikap yang baik. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan main HP sampai larut malam lagi. Saya akan memasang alarm agar paginya bisa bangun dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Baik, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi ya. Iya, Bu. Oke, mau berjanji untuk tidak datang terlambat sekolah lagi, Kesha? Mau, Bu, saya berjanji. Oke, baik, kamu sekarang bisa kembali ke kelasmu. Terima kasih ya, Kesha. Saya minta maaf dan terima kasih, Bu. Iya. Selamat siang, Naura. Siang, Bu. Tadi Bu Yeni mendengar dari teman-teman di kelas kamu. Kasus kedua. Bertengkar ya? Iya, Bu, saya kesal sekali loh. Kenapa kesal? Ya soalnya dia mencontoh pekerjaan saya terus. Kemarin waktu ada PR, dia juga langsung nyontek saya loh, Bu. Oh begitu ya, pantas lah kalau kamu marah dibegitukan. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan pada temanmu? Saya marah-marah, Bu. Saya teriaki. Terus saya refleks mencubit. Oh begitu, terus alasan kamu berbuat seperti itu apa? Iya, Bu. Saya semalaman mengerjakan tugas yang payah. Masa saya harus diam saja ketika dicontek? Ya wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek. Begitu saja oleh dia. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, seperti memukul misalnya. Nah, sekarang kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mencubit, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang tidak kamu langgar? Saling
menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Iya Bu, penting sekali. Baik, jika menurut kamu keyakinan itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar dan menahan emosi Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bisa lebih sabar dan menahan emosi ketika teman saya mencontek. Ya, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya, Naura. Iya Bu, terima kasih ya. Jangan diulang lagi ya, jangan marah-marah lagi. Iya Bu, maaf ya. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Terima Naura. kasih. Hubungan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah dengan budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati, dipatuhi, dan dijalankan bersama. Adapun hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut melalui pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkenaan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, padahal seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang sering bolos. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki lagi? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana caranya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, akan tetapi bisa juga dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.